Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan berkahnya lah kita dapat dipertemukan kembali hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman yang penuh dengan kegelapan ke era modern ini yang cerah. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Yeni selaku guru Bahasa Indonesia kelas 11 dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah ceramah dengan tema self-love atau rasa cinta terhadap diri sendiri. Hadirin, bayangkanlah ada seorang perempuan yang tinggal di sebuah kota. Setiap harinya ia dihadapi dengan begitu banyak cowmohan dari orang lain. Mulai dari kekayaannya, kecantikannya, pencapaiannya, rasanya semua menjadi masalah bagi orang lain. Perempuan itu tidak mencintai dirinya sendiri, karena rasanya tidak ada hal yang dapat dibanggakan dari dirinya. Narasi tersebut tentu bukanlah sesuatu hal yang asing bagi kita, karena pada kenyataannya kita pernah atau sedang berada di posisi perempuan tersebut. Di zaman yang modern ini, rasanya sangat mudah untuk menggali informasi mengenai kehidupan orang lain. Begitu banyak waktu kita habiskan di sosial media hanya untuk memperhatikan kecantikan, pencapaian, popularitas, dan kehidupan orang lain yang glamor dan sempurna. Kita begitu terfokus pada eksterior hidup orang lain. Rasanya hidup adalah sebuah perlombaan di mana orang lain sudah berlari jauh di depan kita, sedangkan kita stagnan di dalam satu poin, dan kita tidak mampu untuk mengejar orang-orang lain. Rasanya kita tak berdaya. Kita semua mampu untuk mencapai kepuasan dalam hidup kita, namun seringkali kita terhenti oleh sebuah luka di dalam diri kita. Obat dari luka perasaan tidak puas terhadap diri kita sendiri adalah rasa cinta terhadap diri kita sendiri atau yang sering disebut self-love. Lalu, apa sih self-love itu? Dan bagaimana cara kita mencintai diri kita sendiri? Dan apa sih manfaatnya dari mencintai diri kita sendiri? Berikut akan saya jelaskan. Mencintai diri kita sendiri berarti kita menjunjung tinggi kesejahteraan dan kebahagiaan kita. Berarti kita tidak mengorbankan kebahagiaan kita hanya untuk menyenangkan orang lain, dan kita mampu memenuhi kebutuhan kita. Mencintai diri sendiri berarti kita tidak menetap pada sesuatu yang dianggap tidak pantas bagi kita. Cinta pada diri sendiri adalah pemahaman, penerimaan, dan perdamaian dengan diri kita, dan sebuah perjalanan dalam mencari diri kita yang sesungguhnya. Ada 3 kunci dalam mencintai diri kita sendiri. Yang pertama adalah mengenali diri kita dan menerima kekurangan kita. Ada 2 hal yang sering membuat kita sulit mengenali diri kita sendiri. Yang pertama adalah kita tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang seberapa berarti diri kita. Kedua, kita tidak berpegang teguh terhadap pandangan atau pertimbangan dari diri kita sendiri. Tanpa mengenali diri kita sendiri, kita kesulitan untuk menghadapi celaan atau makian dari orang lain. Tidak ada sesuatu di dalam diri kita yang dapat melindungi kita dari termakan omongan orang lain. Kita merasa tidak berdaya di depan hadapan opini publik yang begitu kejam. Karena kita terfokus mencari nilai diri kita dalam omongan orang lain, daripada mencari ke dalam diri kita. Hadirin, seringkali ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang mengancam kepercayaan diri kita, hal pertama yang kita lakukan adalah mengingat-ingat kelebihan kita, seperti kepintaran, kecantikan, kekayaan, dan mencoba mengesampingkan atau melupakan kekurangan kita. Kita tidak mau menerima kenyataan bahwa kita penuh dengan kekurangan. Ada konsekuensi dari underconfidence tersebut. Kita jadi sensitif dan cemas ketika kekurangan kita diketahui oleh orang lain. Kita takut pada reaksi orang lain sehingga kita tidak pernah mencoba untuk membuka dan menerima kekurangan kita. Dalam sebuah buku yang berjudul In Praise of Falling, Erasmus mengemukakan sebuah argumen yang menarik. Dia bilang siapapun di dunia ini tidak peduli seberapa penting atau berpendidikan seorang itu punya sisi yang bodoh, termasuk dirinya sendiri. Tak peduli berapa pendidikan yang dia tempuh,
tetap ada sisi dalam dirinya yang sama bodohnya dengan kita. Pertimbangannya penuh dengan keraguan, dia punya ketakutan yang tidak masuk akal, dia sering menjatuhkan alat makannya di acara-acara penting. Hal ini berarti bahwa kebodohan atau kesalahan kita yang kita lakukan berulang-ulang tidak harus menjauhkan kita dari pergaulan dengan orang-orang yang kita rasa nyaman. Membuat kesalahan, berpenampilan di luar standar orang lain, tidak membuat kita tidak pas menjadi bagian dari masyarakat. Erasmus mengingatkan kita bahwa cara untuk mencintai diri kita sendiri bukan untuk mengabaikan kekurangan kita dengan berpegang teguh hanya pada harga diri kita, tetapi caranya adalah dengan berdamai dengan sifat dasar manusia yang penuh dengan kekonyolan dan kekurangan yang tidak dapat kita hindari, karena kita adalah manusia dan wajar kalau kita tidak sempurna. 2. Mendefinisikan ulang keberhasilan menurut perspektif kita. Kita semua mempunyai cita-cita masing-masing dalam hidup kita. Beberapa orang mendambakan pendidikan yang tinggi, karir dengan gaji yang besar. Ada juga yang menginginkan kehidupan tenang, keluarga yang bahagia, dan hidup yang tidak perlu mewah, tetapi mencukupi kebutuhannya. Seringkali kita mengesampingkan apa yang benar-benar ingin kita capai dalam hidup karena tidak sesuai dengan standar masyarakat. Sehingga kita merasa jika kita tidak dapat memenuhi standar tersebut, berarti kita telah gagal dalam hidup kita. Memang mungkin hidup dengan harta yang banyak akan memudahkan kita dalam hal finansial, dan pekerjaan yang baik dapat menjamin hidup kita dan keluarga kita. Tapi apa mungkin saja bahkan ketika kita ada di posisi itu, kita tetap tidak puas. Karena yang kita inginkan ternyata hidup yang sederhana, jauh dari kesibukan di kota. Menghabiskan waktu lebih banyak dengan anak-anak dan keluarga kita daripada dengan dokumen-dokumen setiap harinya. Mari kita renungkan lagi apa yang benar-benar ingin kita capai dalam hidup kita. Mari fokus mencapai tujuan kita sendiri dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Standar memang selalu ada, karena kita berada di tengah-tengah masyarakat. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh berbahagia dengan apa yang kita miliki. Harta kita, fisik kita, pencapaian kita. Kita boleh untuk bersyukur. Kita berhak untuk merasa puas dengan apa yang kita punya, sekalipun itu tidak sesuai dengan standar orang lain. Karena keberhasilan kita tidak dilihat dari standar orang lain. Bercerita kepada orang lain. Pernahkah hadirin bertanya, kenapa beberapa orang ketika dihadapkan dengan kritik dari orang lain bisa menerima dan menjawabnya dengan tenang? Sedangkan beberapa lainnya begitu paranoid ketika mendengar kritik tersebut. Begitu juga di lingkaran pertemanan, ada orang-orang yang mudah sekali menerima kritik dari temannya. Dan juga ada orang yang malah menyalah-nyalahkan dirinya sendiri. Dimasukkan ke dalam hati dan dia takut sekali tidak bisa diterima oleh orang lain. Hadirin, untuk menghadapi serangan eksternal diri kita, kita harus berada di pihak yang sama dengan diri kita sendiri, dengan inner self kita. Banyak dari kita yang hanya mengenali diri kita dari perspektif orang lain. Jadi ketika kita dihadapi dengan kritik dari orang lain, kita menelannya mentah-mentah, tanpa memikirkan dengan pertimbangan diri kita sendiri. Kepribadian kita merupakan produk dari masa kecil kita. Bagaimana kita melihat diri kita sendiri, itu sangat ditentukan oleh cara didik pengasuh kita di masa kita kecil. Hadirin, ada orang-orang yang dibesarkan dengan penuh rasa benci dalam dirinya. Ia sering diolok-olok, tidak diberikan kesempatan untuk memiliki pandangan yang berbeda dari apa yang diberitahukan oleh pengasuhnya tersebut. Bagaimana seseorang bisa memiliki mekanisme dan merasa baik-baik saja ketika dia dikritik kepintarannya jika ia tumbuh dengan olok-olokan bodoh, idiot, tidak kompeten? Tentu ia akan merasa tidak berdaya ketika mendengar kritik tersebut. Karenanya orang itu tumbuh dengan tidak memiliki mekanisme untuk melawan celaan dari orang lain. Karena narasi yang tertanam dalam dirinya disusun untuk merasa tidak puas dengan dirinya sendiri. Jika kita dibesarkan di lingkungan yang toksik tersebut, sulit untuk melihat nilai dari diri kita sendiri. Dan tanpa kita sadari, kita terus membenci kekurangan kita.
Inilah kenapa kita perlu orang lain untuk mengingatkan nilai-nilai dari diri kita, untuk mengingatkan seberapa berharga kita itu. Seseorang yang membuat kita merasa nyaman untuk berbagi pandangan terhadap diri kita sendiri. Seringkali kita menjalin pertemanan dengan orang-orang yang kita anggap sangat berarti bagi kita, tapi kita malu, kita tidak mau mengungkapkan seberapa berarti mereka bagi kita. Sehingga orang tersebut juga tidak mengutarakan nilai-nilai diri kita yang mereka lihat, yang mereka anggap berharga bagi mereka. Menjadi terbuka memang bukan hal yang mudah, dan mencari orang yang tepat pun memang sulit. Namun jika kita sudah sampai pada tahap di mana kita bisa saling mengingatkan betapa berartinya kita satu sama lain, maka kita bisa mulai melihat nilai-nilai dalam diri kita dan bahwa kita pantas untuk dicintai. Meminta pertolongan dari orang lain dan lebih terbuka tentang kekurangan kita bukan berarti kita lemah. Bukan berarti kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri. Tetapi berarti kita memahami dan menerima diri kita sendiri. Dan kita memahami bahwa kita memerlukan pertolongan orang. Cinta terhadap diri kita adalah kunci dari kesehatan mental kita. Cinta terhadap diri kita sendiri dapat menjauhkan kita dari depresi maupun gangguan kecemasan. Mencintai diri kita sendiri juga penting dalam suatu hubungan, baik itu pertemanan, percintaan, maupun keluarga. Karena pada dasarnya, kita tidak bisa menjaga orang lain kalau kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri. Akan sulit bagi kita menerima cinta dan terasa asing rasanya jika kita tidak terbiasa mencintai diri kita sendiri. Dengan mencintai diri kita sendiri, kita dapat melihat dunia lebih dalam dan membangun hubungan yang penuh dengan kasih sayang. Dan ceramah singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk berterima kasih kepada diri kita yang sudah berjuang hari ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.